Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau semua kabarnya baik-baik. Apakah hari ini semua masuk? Alhamdulillah kalau semua bisa mengikuti pelajaran pagi hari ini. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Dilanjut dengan berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi peristiwa menjelang akhir hayat Nabi. Apakah anak-anak sudah tahu peristiwa apa saja yang terjadi menjelang hayat Nabi? Yuk mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama ada peristiwa Haji Wada. Haji Wada artinya haji perpisahan. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji seraya mengajarkan manasik dan sunnah-sunnah haji kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji bersama. Haji Wada dikenal juga dengan nama haji perpisahan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada khutbah Rasulullah SAW dan wahyu terakhir. Ketika melaksanakan wukuf di Padang Arafah, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang terakhir yang dikenal dengan khutbah wada. Wahyu yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltum lakum dinakum wa an'amtu alaikum ni'mati wa raditum lakumul islama dina. Yang artinya, pada hari ini kesempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan ridho Islam itu jadi agamamu. Yang ketiga, nasihat Rasulullah SAW sebelum wafat. Peringatan dari Rasulullah, maka tiap-tiap umat Islam hendaklah mengetahui dan mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya serta mengamalkannya. Di antara nasihat-nasihat Rasulullah SAW adalah yang pertama, janganlah manusia menjadi kafir kembali sesudah beriman, murtad, sesungguhnya besarlah dosanya di sisi Allah. Yang keempat, sikap sahabat atas wafatnya Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah SAW segera tersebar ke semua penjuru hingga pelosok. Abu Bakar yang ketika itu berada di luar kota segera kembali ke Madinah. Yang kelima, meneladani peristiwa di akhir hayat Rasulullah SAW. Hikmah dan keteladanan yang dapat dijadikan pelajaran dari peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat memohon pertolongan dengan semua makhluk. Oke, di sini tersedia media kotak kosong, di mana kotak yang kosong yang telah berisikan soal nanti diisi dengan sesuai materi yang telah kalian dapatkan tadi. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah paham tentang materi
yang Ibu sampaikan tadi. Maka dari itu Ibu beri waktu untuk mengerjakan kotak kosong tadi. Selamat mengerjakan. Anak-anak, waktu sudah habis ya. Jawaban yang kalian punya, yang kalian kerjakan nanti kita cocokkan dan jawaban bersama-sama. Apabila jawaban kalian ada yang salah, nanti kita berikan, kita betulkan bersama-sama untuk belajar di rumah. Langsung saja kotak yang pertama. Apa arti haji wada? Haji wada artinya haji perpisahan. Kotak yang kedua, sebutkan isi khutbah. Isi khutbah yang pertama, larangan menumpahkan darah. Yang kedua, memakan riba dan menganiaya. Yang ketiga, perintah untuk memperlakukan istri dengan lemah lembut. Yang keempat, perintah untuk menjauhi dosa. Kotak yang ketiga, pada tanggal berapa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji wada? Tahun ke-10 Hijriah. Kotak yang keempat, sebutkan tata cara ibadah haji wada. Tata cara ibadah haji wada yang pertama, melaksanakan ihram sejak tiba di Dzulhulaifah. Yang kedua, beliau keluar mengendarai untanya hingga mendekati Makkah. Yang ketiga, tiba di Makkah, melakukan tawaf sa'i antara Safa dan Marwah tanpa bertahalul. Kotak yang kelima, apa nasihat Rasulullah sebelum wafat? Nasihat Rasulullah sebelum wafat, janganlah manusia menjadi kafir kembali sesudah beriman. Murtad sesungguhnya besarlah dosanya di sisi Allah orang yang berbuat demikian. Janganlah manusia mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu, baik dengan kepercayaan, perbuatan, perkataan, dan lain-lain. Sesungguhnya orang musyrik akan kekal di dalam neraka. Dalam pembelajaran pagi hari ini dapat disimpulkan Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 12 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi di rumah Aisyah. Dengan demikian selesai tugas Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan risalah Islam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian Abu Bakar mengiringi nasihatnya dengan membaca surat Al-Imran ayat 1444. Dengan demikian semua menjadi tersadar dan menerima tentang kewafatan Nabi Muhammad SAW. Oke, pembelajaran pagi hari ini tentang peristiwa menjelang akhir hayat Nabi sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.